Petunjuk tentang bos ketiga justru membuat kepalanya semakin pusing. Anak kedua yang dimaksud telah diselamatkan. Kepastian perlakuan baik ditegaskan setelah anak itu dikeluarkan dari pasar budak. Putra kedua Gubernur Tonio Palatio menyadari identitas Alon. Ejekan tentang buta huruf dan kebiasaan belajar terdengar menyebalkan, memicu rasa jengkel hingga ia memilih untuk memukul Tonio. Alon izin pamit dulu jika Tonio ingin menggunakan perpustakaan. Tawa merendahkan menyusul. Leo Palatio, putra sulung, muncul dengan ancaman dingin. Konflik perebutan kepala keluarga antara dua saudara yang tidak berguna. Keputusan untuk hidup sebagai anak haram yang lemah terasa aman. Evan merasa bahwa anak kedua itu jelas bukan orang biasa, mampu menemukan pasar budak ilegal dan eksperimen biologis lintas wilayah. Keputusan mengirim anak itu ke panti asuhan dipertanyakan. Anak kedua berada dalam skala yang jauh berbeda. Anak itu adalah Deus Makalian, menghancurkan kerajaan dengan cara paling bengis, namun dikenal dengan membayar berkali-kali lipat. Alasan mengapa anak itu dikirim ke panti asuhan masih disembunyikan. Pembahasan pun beralih pada surat yang dikirimkan kepada Yutia, menceritakan keadaan baik-baik saja. Kisah konyol tentang saudara keduanya. Instruksi untuk merawat anak yang sakit disampaikan. Penilaian Yutia tajam tentang kerusakan yang telah terjadi. Dugaan pelaku mengarah pada Black Goat, namun Bulan yang Agung tetap masih memilihnya. Kekuatan diberikan, potensi dituntut untuk dibuktikan, dengan janji bahwa kesetiaan akan berujung pada terbalasnya dendam. Persiapan mengirim surat balasan dengan sapaan yang ramah. Kebingungan muncul tentang keberadaan bos ketiga. Sebelum kabar genting datang mengenai kematian tuan muda kedua, sikap tak bermoral tetap terlihat, bahkan saat pemakaman anaknya sendiri. Kematian Tonio terasa berbeda dari ingatan di dalam game. Namun sekarang, tanpa usaha untuk berpura-pura sedih, kini yang tersisa hanyalah mencari 5 deadly sins lainnya. Setahun kemudian, setelah masalah penerus selesai, wilayah kembali damai. Hubungan surat menyurat dengan Yutia terus berlanjut, anak-anak di panti tumbuh dengan baik, dan daftar sponsor bertambah. Setelah pencarian panjang, akhirnya keberadaan bos ketiga pun berhasil ditemukan. Anak sulung keluarga Palatio memang dikenal dermawan, selalu memberikan upah besar hingga organisasi ini hampir mencapai tujuan akhirnya. Gerakan tak terkendali dan tangan yang bergerak dengan sendirinya, semua itu berubah menjadi sebuah pertunjukan boneka yang ironis. Mereka adalah para penindas yang memproduksi narkotika dengan mengorbankan orang lain. Ia memastikan apakah semua ini benar-benar membantu rencana balas dendam, demi menyiapkan tempat bagi sosok itu untuk kembali. Pada akhirnya, semuanya berjalan sesuai kehendaknya. Blue Moon bersumpah untuk menjadi pedang yang akan diayunkan tanpa ragu.